Kan jauh dari Iya. kota. Ini menurut aku udah jadi magnet ya buat orang-orang yang baca buku. Kalau setiap bulan itu ada pembaruan buku nggak sih yang datang? Ada, itu Rata-rata berapa buku? rata-rata kita bisa sampai 100 bukuan. Pak Willy itu sekali beli buku tuh bisa 6 dus. Iya. Kita pernah tuh yang di mana? Di toko buku Bebasari. Babasari. Selain sebagai ketua komisi, anggota DPR, beliau concern juga ngurusin RLK-nya. Sangat concern. Ruang Literasi Kaliurang. Ya. Tengok-tengok gede juga tulisannya, Bang ya. Iya. Apa ini? Ruang Literasi Kaliurang. Kenapa, Kak? Bisa gede begini tulisannya? Biar semua mata dari semua penjuru bisa langsung lihat ruang Lihat dari literasi jalan. Kaliurang. Iya, betul. Bung Hatta. Iya, kita nyampe ke dalam langsung disuguhkan dengan Bung Hatta. Iya, kemarin itu bertepatan ada kita kedatangan tamu anaknya Bung Hatta, Bu Halidah Hatta. Jadi ini kita siapin untuk beliau. Terus sebelumnya ada sepekan Bung Karno. Jadi tadi di depan ada gambar Bung Karno. Oh, itu. Ini aku lihat bersih ya. Untuk Iya. rokok pun tak ada. Itu karena kita menjaga kebersihan sebagian dari iman. Iya. Nah, kalau yang ini pendoponya, pendopo Wahidin. Di sini biasanya acara-acara yang sekitar 60 sampai 70 orang kita di sini. Ini habis acara ya berarti ya? Ya, ini kita habis ada kegiatan laman cerita, jadi kita ada kayak semacam book club silent reading. Kita tempatnya di pendopo. Berarti maksudnya relawan-relawan yang suka baca buku atau kegiatan literasi, inilah, di sinilah. Iya, bisa di sini. Di sini kita juga suka bikin acara bedah buku. Terus diskusi publik juga. Terbuka untuk umum? Iya, kita semua acara di sini terbuka untuk umum. Tiap hari nih di sini ada acara apa? Nggak setiap hari, tapi setiap bulan pasti ada acara. Oh, Bung Hatta sama Rahmi. Istri beliau. Ini kita gambar-gambar langsung dapat dari Yayasan Hatta. Oh. Aku akan menikahi Rahmi saat memerdekakan Indonesia. 40, Bos. Taman bacanya mana, Kak? Ada di depan sana. Oh, ini perpusnya. Bentar dulu. Kumuliakan diriku dengan ilmu dan perjuangan. Ya, itu kata-kata motonya Bapak Willy Aditya. Oh, gitu. Iya. Aten. Ini perpusnya. Yap. Ada mini teater perpustakaan situ. Ini teaternya di Surya Paloh Studio. Kaliurang ini di mana nih Kaliurang? Saya kan nggak tahu. Ini Sleman ya? Ya, di Sleman di Pakem, Gondosari. Kenapa di pedalaman ya? Kalau kita bicara Bang Willy Aditya. Karena kalau di kota itu akses untuk baca kan kayaknya udah, maksudnya gampang ya diakses. Nah, di sini itu apalagi dekat sama kampus UII, Universitas Islam Indonesia. Terus di sini Pak Willy melihat belum ada ya tempat yang bisa diakses untuk membaca untuk publik seperti itu. Jadi dibuatlah di sini. Sip. Kita boleh masuk ya, Kak? Silahkan, boleh. Nah, ini sekarang kita ada perpus, Kak. Ya. Nggak boleh kuat-kuat suaranya, Bang. Ya, ada yang baca. Kita bisa agak pelan aja suaranya. Topik-topiknya lengkap ya, Kak ya? Iya. Ini di sini sejarah Indonesia dan dunia. Di sini hampir semuanya koleksi pribadinya Pak Willy. Oh, ini koleksi pribadi Bang WA. Makanya kita di sini cuma boleh baca di tempat aja, nggak boleh dipinjam dibawa ke rumah. Oh. Karena kalau dipinjam hilang nanti, Kak. Nah, itu dia. Ini bukunya cuma bisa dibaca di sini. Iya, betul, cuma bisa dibaca di dalam perpustakaan aja, bahkan di luar pun nggak boleh. Iya. Apa ada berapa nih di sini? Di sini kira-kira ada sekitar 10.000 buku. 10.000? Ya.
Paling banyak di buku genre apa? Karena ini koleksi pribadi beliau, kebanyakan sih di politik ya, Oh, sosial politik. iya. Tapi di situ juga ada genre yang lain, novel ada, komik juga ada. Terus buku-buku bahasa Inggris juga ada. Pram. Ini paling banyak penulisnya siapa ya di sini? Pram. Di sini bermacam-macam sih Kak. Koleksi Pramudia lengkap juga di sini. Pecinta Pram. Mau ke atas? 10.000 buku. 10.000. Boleh kalau mau lihat ke atas. Boleh ke atas? Iya. Buka jam berapa ini? Kita buka setiap hari dari jam 9 sampai 9 pagi sampai jam setengah 10 malam. Tapi kita tutup setiap hari. Buku-buku agama juga ada. Agama. Tafsir Al-Quran. Ini tokoh politik, ada Malik. Dilarang bersandar di rak buku. Mereka tidak punya BPJS Uma. Susah kalau rusak nggak ada BPJS-nya. Pengunjung hari-hari itu paling banyak di weekend berarti. Ya, weekend ini banyak. Hari Sabtu dan Minggu. Di sini rata-rata usia yang datang umur berapa sih? Biasanya sih mahasiswa kebanyakan. Tapi kemarin itu ada bule-bule datang juga ke sini. Ya aku lihat beberapa banyak buku bahasa Inggris ya. Ya, buku bahasa Inggris di soal sebelah. biografi tokoh-tokoh dunia tuh. Ya. Wah. Jadi perpustakaannya cuma satu sini doang? Ya, ini perpustakaan yang dewasa. Kita juga ada perpustakaan anak. Oh iya? Nanti kita bisa Anak-anak ke situ. ada nggak yang baca? Banyak yang Oke. baca, iya. Iya. Karena orang tua mereka kan pasti mau ngenalin buku sejak kecil. Padahal kalau aku lihat ini tempatnya di kampung-kampung ya, tapi rame yang ngomongin. Itu berarti kan terbukti minat literasi kita sebenarnya nggak rendah kan. Cuman butuh tempat. Ya, tapi ini Jogja. This is Jogja, man. Kalau di Medan Belum tentu seramai ini kan. bisa sekalian workspace juga ya. Iya, jadi kita workspace-nya ada di atas. Colokan cuman di atas karena khusus untuk workspace pakai laptop. Kalau di bawah khusus untuk yang baca-baca. Kecuali mungkin di yang ada mejanya bisa untuk workspace juga. Terus kita juga ada workspace di area cafe di luar. Sama di pendopo tadi, itu juga bisa untuk workspace kalau lagi nggak ada acara. Gratis. 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 Free ya. Free. Ini ada ini Kevox kan biasa ada member dan tidak. Ada ya? Kita ada member juga. Apa? Tapi membernya nggak berbayar. Oh, apa kelebihannya member dan non member? Kalau jadi member nanti kita mereka akan update kayak buku-buku terbaru kita, koleksi terbaru kita, terus ada kegiatan apa di Ruang Literasi Kaliurang karena kita punya channel sendiri untuk member gitu. Program-program dan kegiatan di sini. Ini sejak kapan? Ini sejak Februari tahun 2025. Jadi Februari tahun besok baru 1 tahun. Dekat-dekat motor pedung ya. 1 tahun. Cukup lengkap ya. Itu 10.000 buku udah ikut yang buku anak-anak apa yang di sini aja? Baru di sini aja. Baru di sini aja. Let's go. Alika perpustakaan anak. Perpustakaan anak ya. Oh. Ada buku Jokowi nggak ya sini? Menarik. Jokowi. Kayaknya ada di biografi ya. Oh, ya. Buku Ahmad Saroni juga ada. Oh iya. Langsung kita ke perpustakaan anak. Perpustakaan anak. Ya. Ada nggak anak kecil? Kita lihat nih. Kita lihat. Di sini kita punya musola juga. Oh, ini musolanya. Musola dan loker. Karena kalau misalnya ke perpustakaan kita nggak boleh bawa
tas, hanya boleh bawa tumbler sama alat komunikasi aja. Ini perpustakaan anak kita namanya Pustaka Anak Rakyat. Anak rakyat. Mari, mari. Hmm. Mak, anakku senang kalau datang ke sini nih. Banyak ya. Sini kita ada buku, berbagai macam buku anak, dari pop-up sampai novel-novel, majalah. Kenapa harus sampai dipisahkan anak-anak dengan yang sebelah itu? Karena kalau misalnya campur, kayaknya kan namanya anak-anak ya, kita nggak bisa kontrol kan, mereka kadang berisik, lari-larian, kan takut kalau jadiin satu ntar mengganggu ya, nggak kondusif. Jadi kita jadiin satu tempat, terus di sini mereka kan bebas mau bermain juga, di kita di sini menyediakan mainan seperti itu, lebih bebas aja. Ini nggak ada anak-anaknya kayaknya. Iya, ini tumben sepi nih hari Minggu. Biasanya tuh mereka datang sama orang tua. Karena Pada liburan kali, weekend. Tapi menurutku bagus lah disediakan ruang Iya. buat anak-anaknya. Keren. kadang ada orang tua datang ke sini terus ngebacain anaknya buku kayak gitu. Jadi itu orang tuanya mau mengajarkan literasi sejak dini. Nah, di tempat anak-anak ini ada berapa buku? Di sini ada sekitar 500 buku. 500 buku. Ya. 500-an buku ya. Tadi 10 ribuan ya? 10 ribu. Mak. Karena tadinya tuh sebenarnya kita nggak ada mau buka perpustakaan anak, cuman perpustakaan itu aja. Cuman setelah kita pikir-pikir, sepertinya bagus juga kalau misalnya buka perpustakaan anak, karena kan literasi untuk semua kalangan gitu. Yeah. Akhirnya kita buka ini banyak dari donasi-donasi orang-orang juga. Donasi orang-orang, terus yayasan juga nih, kayak dari Read Aloud, mereka kasih donasi buku seperti itu. Terus ada juga dari buku-buku anak-anaknya Pak Willy Aditya waktu kecil. Ini sama ya, baca di sini aja ya? Iya, bolehnya baca di dalam aja. Nyaman ya Bang ya? Nyaman. Dan eye catching tuh anak-anaknya. Ya. Ya. Bawa lah besok anakku ke sini. Terus di sini kita juga tadi di dalam ada workspace, terus di sini ada workspace untuk outdoornya. Jadi banyak yang pengunjung diskusi di sini atau rapat Zoom di sini, ngerjain tugas di sini. Iya. Kita lihat bangunannya bagus ya, Fik. Bagus, teduh, sejuk. Dan kayaknya dibangun dengan serius ini. Serius ini. Bukan kaleng-kaleng nih Bang. Biasa kan kalau kita lihat banyak perpustakaan itu lusuh kan. Iya. Gak ada kehidupan. Itu salah satu sebenarnya strategi marketing, karena kan Gen Z, anak-anak zaman sekarang kan kalau untuk baca ke perpustakaan kan sekarang kayak perpustakaan kayak gitu kan, bosan. Nah, jadi kita buat tempat yang perpustakaan dengan tempat yang Instagramable gitu. Ya, kan dari tadi masuk bersih, puntung rokok pun tak ada. Enggak, terus iya desainnya itu kayak hub gitu, kreatif hub gitu ya. Ada hijau-hijau, open space. Ya. Aku jarang lihat perpustakaan yang versi pemerintah, juga jarang yang kayak begitu. Karena kita konsepnya sebenarnya memang public space, kayak ini sebenarnya namanya ini Plaza Visipol nih namanya. Ini Plaza Visipol. Iya, kita kasih nama Plaza Visipol. Enggak juga, ini itu terinspirasi. Iya. Terinspirasi dari kita ada pengelola Pak Tito itu, beliau dulu sering berkegiatan di Plaza Visipol, jadi memang tempat untuk jadi dinamakan Plaza Visipol itu agar supaya orang ngerti lah kemungkinan sosial dan politik begitu ya. Jadi kan di sini tempat diskusi, jadi bisa diharapkan dari tempat ini tuh bisa tumbuh
pergerakan atau Perlawanan. bukan perlawanan. Terhadap Kan di sini ketidakbenaran kan boleh dong. diskusi. Jadi di sini kan tempat diskusi. Gitu. Perlawanan terhadap penyimpangan boleh dong. Apa begitu nyampe langsung lihat ini bang. Perintah langit yang pertama. Jadi perintah langit yang pertama bukan cari duit bang, baca. 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 Iyalah. Nggak mungkin anak bayi suruh nyari duit kan. Tapi kalau udah besar cari duit juga dia. Dan lupa membaca kan? Iya. Nah, Terus ini apa nih? Di sini Biasa ada apa di sini nih? biasanya di sini bisa kita buat kegiatan acara seperti diskusi publik. Ya aku sering lihat di IG-nya itu ya. Iya, di sini biasanya gitu ya. ya betul. Biasanya di sini untuk yang kapasitasnya sekitar 70 sampai 100 orang yang outdoor. Terus yang tadi kita lihat studio itu dia bisa untuk ke acara juga. Biasanya diskusi buku atau bedah buku juga bisa di situ, tapi di situ untuk indoor sekitar 40 sampai 50 orang aja kapasitasnya. Apa syaratnya supaya orang bisa buat acara di sini, Kak? Syaratnya cuma tinggal menghubungi kita, terus habis itu bikin surat peminjaman tempat atau pengajuan kegiatan. Nanti itu paling lambat dikirim H-10 sebelum kegiatan. Terus nanti kita konfirmasi H+2 setelah surat dikirim. Udah, nanti kita menyiapkan tempat dan yang setting-setting segala macam dari mereka gitu. Oh, acara nikahan bisa ya sih? Nikahan belum ini ya. Amin 10 padat juga berarti. Karena di sini juga kalau photoshoot nggak boleh, kita nggak ngizinin photoshoot kayak photoshoot untuk yearbook atau untuk prewedding juga kita nggak mengizinkan di sini. Jadi benar-benar cuman kegiatan yang seperti diskusi atau kegiatan-kegiatan masyarakat yang kita perbolehkan dan tidak boleh berbayar, harus gratis. Kak Dev. Iya. Ini eskalasi ramainya pengunjung di jam berapa? Biasanya kalau weekdays itu rame dari jam 1 terus jam 3 sampai malam. Sampai malam? Iya. Malam itu biasanya batasnya sampai setelah Isya. Rata-rata dalam catatan pengurus berapa jumlah pengunjungnya? Kalau harian rata-rata kita 25. 25 orang? Iya. Kalau lagi peaknya? Kalau peak seasonnya bisa sampai sehari itu rata-rata 30 sampai 40. Sampai 40 orang. Dalam usia yang belum setahun boleh lah bang ya? Boleh lah. Kalau aku ngeliat mah perpustakaan dengan desain bangunan seperti ini, kemudian melihat pengunjungnya yang ramai, dan padahal lokasinya kan jauh dari kota. Ini menurut aku udah jadi magnet ya buat orang-orang yang baca buku. Pas kita ke dalam tadi, sampai nggak enak akan melangkah kan. Sudut-sudutnya pada baca bang. Apa ya sih? Pernah dengar nggak, Mbak Dev? Kan kita ini tahu kan yang membuat ini adalah Willy Aditya, anggota DPR fraksi Nasdem. Ketua Komisi 13. Ada cerita apa? Kenapa harus membangun perpustakaan ini? Dan itu di Jogja lagi, bukan daerah pemilihannya. Ada cerita apa? Di Jogja, Bapak Willy itu memilih di Jogja karena beliau dulu pernah kuliah di Jogja juga, jadi punya kenangan tersendiri lah di Jogja. Terus untuk sekarang ini akses publik untuk membaca, untuk berkegiatan kan sekarang kebanyakan udah berbayar ya. Kebanyakan. Jadi dibuatlah public space seperti ini, jadi masyarakat semua orang bisa berkegiatan secara gratis di sini, bisa membaca bebas di sini, tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi untuk menyediakan tempat. Itu ada sejumlah toko ya, A.A. Nafis, terus tadi Pendopo Wahidin. Di beberapa lorong juga kita lihat ada namanya di yang situ bang apa? Reksa apa gitu? Yang kita iya. Ya kan? Iya. Kenapa dia bikin nama-nama toko begitu? Itu adalah nama-nama tokoh yang menginspirasi Pak Willy Aditya. Jadi jadi beliau terinspirasi dari tokoh-tokoh tersebut seperti itu.
Tapi kalau melihat perpustakaan ini kayaknya dibangun dengan mahal ini ya? Hah? Ya, Pik? Dari tampaknya begitu, Bang. Tapi untuk pengelolaan aja deh. Ini kan gratis untuk umum. Ya, Terus kalau pegawai-pegawai perpustakaan ini relawankah atau dibayar? Seperti apa? nah kalau untuk petugas perpustakaan mereka kita bayar. Cuman di sini kita juga ada volunteer juga. Ya, untuk saat ini sih untuk maintenance masih mandiri. Karena kita memang tidak mencari keuntungan. Hitungannya. Berarti non profitable dia ya. Ya. Makanya kalau dari luar mau mengadakan kegiatan di kami, syarat utamanya adalah harus non profit juga. Jadi Non-profit. tidak berbayar. Iya. Dan di sini kita volunteerism. Kalau setiap bulan itu ada pembaruan buku nggak sih yang datang? Ada. Itu Rata-rata berapa buku? rata-rata kita bisa sampai 100 bukuan. Pak Willy itu sekali beli buku tuh bisa 6 dus. Iya. Kita pernah tuh yang di mana? Di toko buku Bebasari, Babasari ya. Di Jakarta. punyanya Bang Zen RS. Setiap bulan 100. Itu nggak rutin Nggak ya, tentu. nggak pasti tiap bulan beli. Tapi kalau perpustakaan ini secara pengelolaan melakukan kerjasama nggak sih dengan Pemda atau kementerian untuk menambah lah buku gitu-gitu, ada nggak sih? Untuk saat ini sih belum, tapi nanti ke depannya rencananya seperti itu. Karena kan apalagi mengkurasi buku ya, Ya. itu kan butuh, atau merawat buku ya, itu kan butuh dana yang ekstra, bener nggak? Ya, betul. Kalau untuk sekarang kita belum ada kerjasama sama pemerintah, masih mandiri. Kak, berarti terakhir aku mau tanya. Selain sebagai ketua komisi, anggota DPR, beliau concern juga ngurusin RLK-nya. Sangat concern. Apa yang menjadi catatan paling krusial Bang Willy dalam pengelolaan RLK-nya? Kalau catatan paling krusial sebenarnya Bapak itu sangat menekankan untuk kegiatan membuat suatu komunitas. Jadi emang Bapak cita-citanya itu di sini nantinya akan ada terlahir suatu komunitas lah. Suatu komunitas, entah komunitas literasi, pokoknya komunitas apapun. Jadi hiduplah ruang publik ini tuh bisa hidup. Gitu. Terus volunteerism juga. Ya. Kami datang ke sini malam-malam, yang jaga pun lagi baca buku tadi malam tuh. Ya. Sampai ku tegur satu kali, nggak ini dia kedua kali. Mak, dicintainya Fokus betul. banget ya. Lagi fokus dia baca novel si Saf. Nyongen tete. Makasih Kak Dev, kita udah diterima keliling-keliling. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Kami juga satu nafas mendukung peningkatan literasi di Republik ini yang sudah jauh merosot. Ya. Bang, 1 tahun Torpedo, kita gas terus, makin gaspol, makin kreatif. Makasih Kak, kita senang datang ke Jogja. Kita juga senang kedatangan Torpedo Podcast. Selamat 1 tahun untuk Torpedo Podcast. Kita ketemu di Torpedo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.